Sutomo, atau yang kerap dipanggil dengan nama Bung Tomo, adalah seorang pahlawan yang terkenal akan pada masa pertempuran 10 November 1945. Namanya melambung saat dia memberikan pidato yang membakar semangat para pejuang pemuda rakyat Surabaya. Sutomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Tirto Wijojo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dia juga seorang anak distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya. Sutomo merupakan anak pertama dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Walau dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, tetapi Sutomo pada usia 12 tahun terpaksa meninggalkan bangku mulo akibat depresi besar yang melanda dunia. Untuk membantu keluarganya, ia terpaksa bekerja secara serabutan. Pada usia 17 tahun, Sutomo akhirnya bergabung dengan KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada masa itu, ia mulai berkecimpung ke dalam bidang kewartawananan. Di antaranya, ia menjadi jurnalis lepas untuk Harian Suara Umum, Harian Berbahasa Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan Majalah Pustaka Timur. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus Pemuda Republik Indonesia di Surabaya yang disponsori Jepang. Setelah bergabung ini, mulailah dia terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Dia mulai mendapatkan akses radio dan sering menyiarkan orasi-orasi yang membakar semangat pemuda dan pejuang untuk membela kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada masa menjelang bulan November 1945, setelah Malabi tewas di Surabaya, dan tentara sekutu memaksa rakyat Surabaya untuk menyerahkan kotanya serta persenjataannya, rakyat Surabaya yang merasa marah dan diremehkan, lantas mengamuk. Dan pada masa ini, Sutomo mengambil kembali radionya. Dia mengeluarkan semangat yang membara, mengeluarkan pidato yang berapi-rapi. Pada tanggal 10 November 1945. Pada itu, pidatonya yang paling terkenal adalah kalimat "Merdeka atau mati". Setelah perjuangan dahsyat itu, akhirnya pasca kemerdekaan, yaitu antara 1950 hingga 1956, Bung Tomo mulai masuk ke dalam kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, merangkap sebagai Menteri Sosial. Namun, hubungan Bung Tomo dengan Soekarno sendiri mulai memburuk pada 1952, di mana dia mulai mengkritik hubungan setiap kebijakan Soekarno, antara lain yaitu Soekarno yang ingin menikah dengan Hartini. Lalu ada juga masalah Sutomo yang memprotes Soekarno tentang Dekrit Presiden 1959. Pada masa awal Orde Baru sendiri, Sutomo awalnya adalah seorang pendukung Soeharto. Namun, sejak 1970-an, ia mulai mengkritik pemerintahan Soeharto. Dan kritik paling pedasnya dikeluarkan pada proyek Taman Mini Indonesia Indah. Pada masa itu, akhirnya pada tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan aksi subversif. Setelah keluar dari penjara, Sutomo mulai bersikap lunak dan lebih memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Akhirnya, pada 7 Oktober 1981, Sutomo meninggal dunia di Jalan Pandan saat sedang menunaikan ibadah haji. Sejarah singkat R.A. Kartini. R.A. Kartini dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Buku Habis Gelap terbitlah terang sangat populer di kalangan masyarakat. Semua orang berpikir bahwa buku itu ditulis oleh R.A. Kartini. Tapi sebenarnya buku tersebut disusun oleh J.H.A. Bendanon pada waktu itu pejabat Menteri Hindia Belanda. R.A. Kartini seorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa
Era Kartini anak seorang bupati Jepara. Era Kartini mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara dan Rembang. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi dan dinobatkan sebagai pahlawan wanita. R.A. Kartini pernah mendapatkan beasiswa ke Belanda dari Parlemen Belanda. Nama R.A. Kartini digunakan sebagai nama 4 jalan raya di Belanda, Amsterdam, Utrecht, Venlo, dan kota Haarlem. Terdapat Museum R.A. Kartini yang terletak di Desa Panggang, Jepara di sebelah utara Pendopo, Kabupaten Jepara. Hari Kartini pertama kali diresmikan sebagai salah satu hari nasional oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964. R.A. Kartini wafat pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Dia dimakamkan di Desa Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Sisinga Mangaraja ke-12. Sisinga Mangaraja ke-12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginuar Opu Pulau Batu lahir pada 18 Februari 1845 dan wafat pada 17 Juni 1907. Ia merupakan seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Pada 1824, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda melalui perjanjian Inggris dan Belanda yang terjadi pada 1824. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasainya di Sumatera. Pada tahun 1878, Belanda melakukan invasi ke Tanah Batak. Raja Bangkara dan Sisinga Mangaraja ke-12 menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877, para misionaris di Silidung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah Belanda dikarenakan mereka mendapat ancaman akan diusir oleh Sisinga Mangaraja ke-12. Hal ini membuat pemerintah Belanda dan para misionaris bertekad menyerang Sisinga Mangaraja ke-12 dan menaklukkan seluruh Toba. Pada tahun 1878, pasukan Belanda tiba di kediaman misionaris Ingwer Ludwig Nommensen. Mereka terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kehadiran tentara kolonial ini tentu membuat Sisinga Mangaraja ke-12 marah dan mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878. Pada tanggal 14 Maret 1878, datanglah Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angel sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisinga Mangaraja ke-12 diserang oleh pasukan kolonial. Pada 3 Mei 1878, seluruh Bangkara telah ditaklukkan, namun Sisinga Mangaraja ke-12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisinga Mangaraja ke-12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun, Sisinga Mangaraja ke-12 tewas pada 17 Juni 1907 saat disergap oleh 4 anggota Korps Marsose, pasukan elit kontra gerilya Belanda. Penyergapan tersebut dipimpin oleh Hans Christoffel di kawasan Sungai Ait Sibulbulon di suatu desa bernama Sionom Hudon di perbatasan Humbang dengan Dairi. Sisinga Mangaraja ke-12. Sisinga Mangaraja ke-12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginuar Opu Pulau Batu lahir pada 18 Februari 1845 dan wafat pada 17 Juni 1907. Ia merupakan seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Pada 1824, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda melalui perjanjian Inggris dan Belanda yang terjadi pada 1824. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasainya di Sumatera. Pada tahun 1878, Belanda melakukan invasi ke Tanah Batak. Raja Bangkara dan Sisinga Mangaraja ke-12 menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877,
Para misionaris di Silidung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah Belanda dikarenakan mereka mendapat ancaman akan diusir oleh Sisingamangaraja ke-12. Hal ini membuat pemerintah Belanda dan para misionaris bertekad menyerang Sisingamangaraja ke-12 dan menaklukkan seluruh Toba. Pada tahun 1878, pasukan Belanda tiba di kediaman misionaris Ingwer Ludwig Nommensen. Mereka terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kehadiran Berikut ini adalah video perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati, seorang selir dari Pacitan. Diponegoro tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang kaya akan tradisi dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan yang baik. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, memiliki minat yang mendalam dalam studi agama, dan sangat menghargai nilai-nilai keislaman. Sejak muda, Diponegoro menunjukkan ketertarikan pada masalah keagamaan dan sosial. Ia mempelajari ajaran Islam dan mengembangkan pandangan kritis terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin menindas, termasuk penerapan pajak yang tinggi dan pelanggaran terhadap adat istiadat, mulai mengakar dalam dirinya. Diponegoro juga terpengaruh oleh situasi politik yang tidak stabil dan konflik internal di dalam keraton yang semakin memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ketegangan antara Diponegoro dan pemerintah kolonial Belanda mencapai puncaknya. Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro dimulai sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Diponegoro mengajak rakyat untuk bersatu melawan penjajah dan dia berhasil menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk petani, ulama, dan tokoh masyarakat. Strategi perang yang digunakan Diponegoro melibatkan taktik gerilya, memanfaatkan pengetahuan tentang medan tempur, dan menggandeng dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dan meskipun Diponegoro mengalami banyak kemenangan awal, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock akhirnya berhasil mengepung dan menangkapnya. Diponegoro ditangkap pada 28 Maret 1830 di Magelang setelah Belanda melakukan tipu daya. Ia ditangkap saat merayakan Idul Fitri dan dibawa ke Jakarta. Setelah penangkapannya, Diponegoro diasingkan ke Manado dan kemudian ke Makassar. Selama masa pengasingan, ia tetap berpegang pada keyakinan dan prinsipnya, menulis berbagai karya termasuk Babad Dipanegara yang menceritakan perjuangannya dan pandangannya tentang kondisi sosial dan politik saat itu. Diponegoro hidup dalam kondisi yang sulit, tetapi ia tetap dihormati oleh banyak orang. Ia menghabiskan waktu untuk merenungkan perjuangannya dan mengembangkan pemikiran tentang keadilan dan kemanusiaan. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Meskipun ia tidak mencapai tujuan perjuangannya untuk mengusir penjajah, warisannya tetap hidup dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya dan nilai-nilai yang diperjuangkannya menginspirasi banyak orang dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Karya-karyanya termasuk Babad Dipanegara diakui sebagai dokumen penting dalam sejarah Indonesia, dan pada tahun 2013 naskah tersebut diakui oleh UNESCO sebagai warisan ingatan dunia. Diponegoro juga diabadikan dalam berbagai bentuk seni, seperti lukisan, patung, dan monumen. Ia menjadi inspirasi bagi banyak generasi dalam perjuangan untuk keadilan, kemerdekaan, dan martabat bangsa. Dengan demikian, Pangeran Diponegoro tidak hanya dikenang sebagai seorang pahlawan, tetapi juga sebagai simbol harapan dan perlawanan yang tak pernah padam.
Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, upaya monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mendapatkan tantangan keras dari Kesultanan Goa Talo. Saat itu, Goa Talo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada abad ke-17, perairan di kawasan sekitar Goa sangat strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Perairan ini terhubung dengan jalur perdagangan internasional yang mencapai Asia Barat dan Eropa. Hal inilah yang membuat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan di kawasan Nusantara Timur, upaya yang harus dihadapi dengan mengerahkan kekuatan militer tahun 1660. VOC pun mulai mengirimkan armada perangnya ke kawasan di sekitar Goa Talo. Perang segera berkecamuk. Pasukan Sultan Hasanuddin harus menghadapi pertempuran di lautan dan daratan. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631 dengan nama Imalum Basi Muhammad Bakir Daeng Matang Karaeng Bonto Mangape. Beliau merupakan putra dari Sultan Malik As-Said. Sultan Auladdin, kakek dari Sultan Hasanuddin, merupakan pimpinan pertama Goa yang memeluk Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor penyebaran agama Islam di kawasan sekitaran perairan Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Tata Goa Talo mulai dipegang oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1653, sebuah masa keemasan Goa Talo yang memiliki beberapa negara pasal seperti Kesultanan Bima. Pertempuran berlangsung sengit. Sultan Hasanuddin mengerahkan semua potensi pasukannya di benteng-benteng utama. Pada pertengahan tahun 1660, Benteng Panakukak berhasil dikuasai oleh VOC. Kondisi ini membuat Sultan Hasanuddin bersedia melakukan perundingan. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Goa harus melepaskan kekuasaan mereka atas Kesultanan Bima Sultan Abdul Qoir. Pemimpin Bima ketika itu merupakan sekutu kuat Sultan Hasanuddin. Perjanjian itu tidak berumur panjang. Sultan Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran. VOC pun harus menghadapi perang berkepanjangan di timur Nusantara tahun 1666. VOC mendapatkan sekutu yang sangat berharga, Arung Palaka. Berbulan-bulan dalam pertempuran, dua gabungan kekuatan itu berhasil menjepit pasukan Goa di lautan sekaligus daratan. Sultan Hasanuddin terpaksa kembali ke meja perundingan yang menghasilkan perjanjian Bonggawa Cornelis Balman. Si tukang adu domba berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian yang sangat memberatkan Goa Talo. Sultan Hasanuddin yang oleh VOC juluki sebagai Ayam Jantan dari Timur kembali melawan VOC. Pertempuran berkecamuk lagi di berbagai penjuru Goa Talo hingga kemudian pertengahan 1669 Benteng Somba Opu berhasil dikuasai VOC. Jatuhnya benteng utama Goa Talo itu membuat Sultan Hasanuddin menyerah dan turun dari tahta. Setahun berikutnya pada 12 Juli 1670 sang ayam jantan dari timur itu tutup usia. Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur, upaya monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mendapatkan tantangan keras dari Kesultanan Goa Talo. Saat itu, Goa Talo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada abad ke-17, perairan di kawasan sekitar Goa sangat strategis sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Perairan ini terhubung dengan jalur perdagangan internasional yang mencapai Asia Barat dan Eropa. Hal inilah yang membuat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan di kawasan Nusantara Timur, upaya yang harus dihadapi dengan mengerahkan kekuatan militer tahun 1660. VOC pun mulai mengirimkan armada perangnya ke kawasan di sekitar Goa Talo. Perang segera berkecamuk. Pasukan Sultan Hasanuddin harus menghadapi pertempuran di lautan dan daratan. Sultan Hasanuddin lahir pada tahun 1631 dengan nama Imalum Basi Muhammad Bakir Daeng Matang Karaeng Bonto Mangape. Beliau merupakan putra dari Sultan Malik As-Said. Sultan Auladdin, kakek dari Sultan Hasanuddin, merupakan Sultan Hasanuddin adalah salah satu tokoh